materi minggu lalu. Oke. Untuk preset, kita akan terus gunakan preset yang PAL. Kemudian ukuran layarnya adalah widescreen dan audio 32 kHz. Ya, jadi yang di VPAL widescreen 32. Kita klik OK. Nah, kemarin dari Pak Adi dan video yang Bapak sampaikan juga, kemarin itu mempelajari cara memotong video pada Adobe Premiere. Jadi proses pemotongan video di Adobe Premiere itu ada dua cara. Yang pertama adalah cara memotong dari videonya itu sendiri, dan cara kedua itu memotong dari timeline. Nah, untuk cara pertama ini bisa kamu langsung dari library yang di bawah ini bisa langsung kamu klik 2 kali. Atau dari video yang ingin kita potong, kita tarik terlebih dahulu di timeline. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung klik 2 kali videonya dan muncul di bagian source. Yang kedua, kita tarik terlebih dahulu videonya. Kita letakkan di timeline. Kemudian kita klik 2 kali videonya. Nah, untuk untuk memproses edit yang lebih aman dan lebih baik, sebaiknya kita tarik terlebih dahulu file videonya ke timeline. Ya, meskipun cara pertama videonya itu akan masih tetap ada, tetapi akan lebih aman jika kita tarik terlebih dahulu videonya itu ke timeline. Nah, jadi kita tarik videonya ke timeline, kemudian kita klik 2 kali. Nah, cara pemotongan pertama itu kita menggunakan jendela dari source dengan menentukan titik mulai dan titik akhir video. Itu dengan kita klik tombol mark in dan mark out. Mark in ini untuk menandakan kapan video itu dimulai, dan mark out ini menandakan kapan video itu akan selesai kita ambil. Ya. Sehingga ketika seperti ini, di bagian source, di jendela video yang bagian berwarna hijau tua ini adalah bagian video yang akan kita ambil. Ya. Jadi kalau seperti ini dia masih full, kita tentukan titik awal, misalkan seperti ini. Kemudian kita tentukan titik akhir. Kita klik mark out. Sehingga bagian yang hijau ini adalah bagian yang kita ambil. Di timeline pun akan berkurang untuk panjang dari videonya. Nah, ini cara pemotongan atau trim pada cara pemotongan pertama pada Adobe Premiere. Nah, cara pemotongan kedua, setelah kita tarik videonya ke timeline, kita gunakan yang namanya razor tool. Jadi di video di timeline ini kita potong dengan menggunakan razor tool. Nah,
Biasanya kalau cara seperti ini, ya, di sini kita gunakan untuk tadi selain menghilangkan bagian video yang tidak kita inginkan, dengan memotong di timeline seperti ini, kita bisa memberikan efek yang berbeda. Ya, jadi dengan memotong di timeline ini, kita bisa memberikan efek yang berbeda. Misalkan kita ingin berikan efek pergerakan hanya di bagian tertentu saja. Nah, kita bisa gunakan razor tool di sini. Kemudian dengan memotong seperti ini juga, misalkan kita ingin menambahkan transisi, efek perpindahan antar video. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa tambah. Untuk contohnya misalkan efek transisi. Itu dari cara memotong di Adobe Premiere. Teknik cara memotongnya seperti apa, silahkan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau hanya potong seperti ini, memang masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, kalau kita memotong menggunakan source atau jendela seperti ini, kita akan tahu posisi yang tepat di mana, kapan posisi yang tepat untuk dimulai dan kapan posisi yang tepat untuk berakhir si videonya. Nah, kalau dengan menggunakan razor tadi, dia bisa digunakan untuk memberikan efek yang berbeda antar video. Ya, meskipun untuk memotong secara detail kita harus perpanjang seperti ini, harus mengatur secara manual. Nah, kemudian di folder video edit yang di Google Drive, ya, di folder video edit ini Bapak sudah tambahkan satu folder, yaitu berupa musik. Silakan bisa kamu download terlebih dahulu file musik yang bisa kamu gunakan untuk latihan. Jadi hari ini kita akan tambahkan objek berupa tulisan dan berupa musik. Nah, sambil menunggu download, kita akan tambahkan tulisan terlebih dahulu. Untuk menambahkan tulisan di Adobe Premiere, ya, kita tidak bisa langsung seperti di aplikasi yang lain, misalkan contohnya Filmora atau sejenisnya, di mana sudah ada tombol teks. Nah, di Adobe Premiere kita harus menambahkan yang namanya item. Ya, jadi di library di sini kita bisa klik kanan, new item, atau kita klik tombol new item di bagian kanan bawah. Kita pilih title, atau kita bisa memilih menu title dari bagian atas, title, new title, kita pilih yang default style. Di sini kita atur untuk ukuran teksnya atau tulisannya. Kita biarkan saja width dan height-nya. Kemudian kita ubah, bisa kita atur nama tulisannya atau judul tulisannya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita akan dimunculkan jendela
title editor seperti ini. Jadi di jendela ini digunakan untuk membuat tulisan pada Adobe Premiere. Selain tulisan, kita bisa menambahkan objek-objek lain berupa shape. Kemudian jika kita ingin langsung menggunakan preset, kita bisa gunakan style yang ada di bagian bawah. Di sebelah kanan di sini ada title properties untuk mengatur tulisan, baik itu dari jenis, ukuran, warna, dan efek tulisan. Oke, misalkan di layar ini kita tambahkan satu tulisan. Seperti ini. Jadi di sini tulisannya kita langsung atur. Kita ingin posisikan si tulisannya itu di mana. Ya, misalkan Bapak ingin atur si tulisannya di sebelah sini. Kemudian kita bisa atur formatnya atau properti dari tulisannya. Misalkan dari jenis tulisan. Oke. Kemudian ada font size untuk mengatur ukuran si tulisannya. Ada fill, ini untuk mengatur warna. Kemudian ada efek seperti shadow, jika kita ingin memberikan efek bayangan di tulisan. Ya, silakan kamu atur buat tulisan, kemudian diatur dari propertiesnya. Misalkan ingin dibuat seperti ini, ya, jadi silakan kamu kreasikan tulisannya. Jika sudah, bisa langsung ditutup jendela text editornya. Jika sudah ditutup, maka di sini akan muncul satu file baru, yaitu teks dengan judul yang tadi kita buat. Untuk menambahkannya, kita cukup langsung geser, letakkan saja title ini atau teks ini di timeline. Posisikan teks ini di atas video. Ya, jadi kalau kita play, hasilnya bisa seperti ini. Jika ingin lebih menarik, kita bisa tambahkan efek berupa transisi. Misalkan menjadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini untuk menambahkan tulisan
di Adobe Premiere. Ya, jadi dari library kita bisa langsung klik kanan, new item, title. Kita buat atau kita atur ukuran layar dari si tulisannya. Berikutnya kita buat isi dari tulisannya. Nah, di tulisan ini, di title ini kita bisa menambahkan gambar. Yaitu dengan cara kita klik kanan di layarnya, kita klik logo. Kita cari logo yang ingin kita masukkan atau gambar yang ingin kita masukkan. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian kamu misalkan ingin tambahkan tulisan, oke. Misalkan seperti ini. Maka hasilnya juga akan jadi seperti ini. Jadi cukup ditambahkan logo, kita masukkan gambar yang ingin kita tambahkan di title, kita tambahkan tulisan, kalau sudah kita tutup. Ya. Jadi ini untuk menambahkan tulisan atau title. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dalam menambahkan tulisan di Adobe Premiere? Nah, untuk tulisan sendiri, jika kita ingin berikan efek, itu sama seperti kita berikan efek di video atau gambar. Misalkan seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa berikan efek dari menggunakan transition seperti ini, atau menggunakan efek controls. Oke, terakhir video akan lebih menarik jika kita menambahkan audio atau musik di dalamnya. Untuk menambahkan audio, caranya sama seperti kita menambahkan video ataupun gambar. Jadi dari jendela library, kita bisa langsung klik 2 kali. Oke.
atau dari menu file kemudian import. Kita bisa cari file audio baik yang kamu download dari Google Drive ataupun file audio dari komputer kamu sendiri. Jadi silakan tambahkan satu file musik atau file audio. File audio pun cara mengedit atau memotongnya itu sama seperti di file video. Nah, kita cukup langsung menarik file audio ke timeline seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita bisa langsung tentukan mark in dan mark out-nya seperti di video, atau menggunakan razor tool dari timeline. Ya. Jadi kalau audio itu sama seperti video cara mengeditnya. Yang berbeda itu hanya di bagian efek controls. Oke. Jadi silakan sambil latihan kamu tambahkan video, tambahkan tulisan, dan tambahkan audio. Nah, mungkin dari sini Bapak ingin tambahkan sedikit lagi. Jadi di sini juga kamu bisa atur kembali. Jadi bisa ditambahkan seperti ini. Sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini.
mungkin ini. Silakan jika ada yang kesulitan dan ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan saja. Jadi dari sini bisa kamu kembangkan, kamu kreasikan lagi. Apakah ingin ditambahkan transisi? Nah, oke, misalkan seperti ini. Ya. Jadi ini contoh keseluruhan. Nah, di audio sendiri, untuk penggunaan musik di video ada dua jenis, yaitu musik untuk pengiring dan musik sebagai latar belakang atau background. Nah, kalau untuk pengiring itu kita gunakan volume yang full seperti ini. Tapi kalau kita gunakan untuk latar belakang, volume untuk musik ini sebaiknya kita turunkan, yaitu dari jendela efek controls, ya, agar suara si musiknya ini tidak bentrok dengan suara yang ada di video atau suara lain. Misalkan seperti yang di PTS itu kan menggunakan narasi. Nah, agar suara musik ini tidak bentrok dengan narasinya, volumenya sebaiknya kita turunkan. Itu di bagian level, kalau untuk volume audio. Ini pun bisa kita gunakan sebagai fade out. Ya, jadi dimana dari musik yang full perlahan-lahan itu seperti diturunkan volumenya.
Kita tambah seperti ini. Jadi seperti ini untuk menambahkan tulisan dan audio pada Adobe Premiere. Dari dasar-dasar ini, selebihnya tinggal kita yang mengembangkan. Ingin membuat video seperti apa? Oke, jika sudah, file ini bisa disimpan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah selesai, kita akan mengekspor file project ini menjadi file video. Nah, di Adobe Premiere untuk cara mengekspor atau menjadikan file video itu dari menu File, kemudian kita pilih Export. Ya, silakan Daniel. Ya, jadi file, export, kemudian kita pilih media. Nah, di sini akan muncul jendela export setting. Pertama kita ingin buat formatnya itu apa? Secara default formatnya adalah AVI. Apabila kita ingin jadikan MP4, di format ini kita pilih formatnya H264. Ya. Maka di sini outputnya bernama .mp4. Tinggal kita ganti saja nama filenya. Misalkan Lati teks dan audio. Diperhatikan lagi di tempat outputnya, kemudian resolusi videonya. Jika sudah semua, kita bisa langsung klik export. Nah, sebelum export, pastikan kita pilih timeline-nya terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak memilih jendela timeline, misalkan kita sedang memilih di bagian jendela source, biasanya file export ini tidak bisa muncul. Ya. Atau jendela yang lain biasanya di export. File export ini dia mati di sini ya pilihannya. Jadi pastikan kita pilih sequence 1 atau jendela timeline-nya yang ingin kita export. Baru kita pilih menu file, export media. Kemudian ini adalah hasilnya.
Oke. Ya, jadi itu materi Adobe Premiere kita pada siang hari ini. Oke, jika memang masih ada yang mengalami kesulitan, bisa langsung tanyakan ke Bapak. Oke, mungkin materi kita pada siang hari ini kita cukupkan saja sampai di sini.